Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube channel YouTube Perapian. Kali ini kebetulan aku lagi main di rumah sahabat aku. Jadi ini kenalin dulu teman-teman ya. Ini Halo ada guys, siapa? Tiara. Bisa dipanggil siapa nih enaknya? Ya udah Tiara aja ya. Jadi ini kenapa bisa sahabatan? Kebetulan kita dulu kan pesantren yang aku pernah cerita ya, aku dulu pernah pesantren itu kan dari SMP. Nah kita tuh udah ketemu tuh dari SMP nggak sih Ra ya kan? SMP itu kita temenan dari kelas 1 SMP kebetulan itu ya 2010 ya 2009 2009 dong ya itu kita kebetulan satu kamar ya nggak sih? Iya betul. Nah dari situ kita akhirnya ya udah jadi deket sampai sahabatan sampai sekarang, berarti udah 14 atau 13 tahun. Ya pokoknya udah belasan tahun lah kita temenan ya kan. Jadi gini, kita sekarang mau ngobrolin seru-serunya gimana di pas di asrama, terus juga kita juga mau ceritain pengalaman mistisnya ketika di asrama. Ya gak sih? Mistis kan? banyak banget ya, Banyak banget sih. banyak banget. Jadi kita dengerin ya. Ini dia soalnya dia sama anaknya tuh dari dulu tuh sampai sekarang ya teman-teman. Itu tuh apa ya namanya, insomnia gitu. Jadi banyak banget pengalaman aneh karena kan dia jarang tidur. Di pesantren juga jarang tidur ya kan. Jadi jam 2 aja masih nyuci. Orang-orang udah pada tidur. Jadi kita dengerin aja ya gimana ceritanya. Ini waktu itu pernah cerita sama aku, cuman aku agak lupa. Gimana sih Ra, waktu itu yang masalah yang lu nyuci baju itu sama encing sama gua kan? Kalau nggak salah. Gua mandi. Jadi waktu itu kita itu udah mulai kelas berapa ya? Kelas SMP. 3 Kelas 3. Karena kamar gue udah di depan jemuran. Iya, kamar dia saat itu lagi udah dipindah depan jemuran. Jadi for your information, kita tiap tahun itu pindah-pindah kamar guys gitu. Betul. Jadi kayak perombakan gitu. Misalnya tahun ini kita belum tentu bisa sekamar sama dia lagi gitu. Terus juga ketua kamarnya juga ganti-ganti. Terus gimana Ra? Jadi kan kamarnya depan jemuran. Jadi kan, tapi kita tuh pada saat itu kayak ngerasanya masih nggak pernah ngerasa senioran gitu ya. Iya, nggak ada. Kalau masih junior juga. Iya benar. Terus juga perasaannya tuh masih ada yang senioritas gitu, karena waktu nyuci masih ada yang di list-listan, udah ditempel siapa aja yang nyuci pertama. Dan kita tuh nyuci, gosok, benar. Dan kita tuh tipikal orang yang kayak males lah gitu. Jadi nunggu kosong aja. Nggak mau nyari masalah, ya kan? Itu kejadiannya malam minggu sih, gue ingat banget. Malam minggu. Iya, malam minggu. Kan itu kita setiap malam minggu itu ada jadwal nonton TV. Ternyata orang-orang yang udah pada nge-list itu lagi pada nonton TV, jadi nggak ada yang pakai waktu buat nyuci itu. Padahal dia udah pada nge-list gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya, jadi tuh mereka tuh cuman kayak nempatin doang gitu. Nyidek-nyidekin ya, nyidek bahasanya. Nyidek-nyidekin, tapi pada kenyataannya mereka sering kayak gua males gitu. Iya betul. Terus karena waktu itu gue tuh lagi sekamar sama Wardah, sama Encing. Jadi kita punya teman juga namanya Wardah. Betul. Gitu. Terus kita beda kamar ya. Itu lagi di Azia berapa sih? Azia 1. Nyebut nama apa. Jadi waktu itu aku kebetulan kamar aku di lantai 2, tapi di list paling depan gitu. Maksudnya Azia 1, kalau Tiara di Azia 4. Iya. Terus jadi kita kelongkap 2 kamar ya. 2 kamar. Terus gue tuh kan Wardah sekamar, dan Wardah itu punya ember gede. Jadi gue tuh sering banget nyuci bareng sama dia. Jadi misalnya gue nyikat, dia bilas gitu. Kerja sama yang sangat baik ya. Sangat baik. Nah terus sebenarnya sebelum kejadian nyuci itu ada dulu, tapi bukan anak kamar kita yang ngalamin, melainkan orang tuanya. Oh, gimana tuh? Jadi waktu itu anak kamar gue itu di Mudifa.
modify ya Didatengin, bahasanya, dijemukin. dijemuk. Terus nyokapnya kita kan kalau malam minggu itu kan sholatnya di masjid. Malam minggu sholat di masjid. Karena hari-hari biasa kita tuh sholatnya di koah atau di aula, ya kan. Benar. Terus pas malam minggu itu biasa banget kan orang tua tuh pada datangin anak-anaknya, dan dia ceritanya selesai makan di kamar dia mau cuci tangan. Mau cuci tangan di kamar mandi. Iya. Kebetulan kamar mandinya itu kamar mandi umum ya teman-teman, maksudnya bareng-bareng tuh anak santri putri Ada 3 kamar mandi. Di lantai 2 itu ada 3 kamar mandi untuk 3 kamar. Terus katanya pas dia mau, itu kan karena posisinya kita tuh kalau mau sholat maghrib misal jam 6, itu dari setengah 6 kita tuh udah pada berangkat ke masjid kan. Karena dari jam 5 tuh udah dibelin ya setengah 6 lah ya. Benar. Terus abis itu udah bel terus deh tuh, terus abis itu dia mau cuci tangan. Itu posisinya pesantren tuh udah mulai sepi-sepi gitu karena dari setengah 6 anak-anak tuh udah pada berangkat ke masjid. Kecuali yang pada datengin kan pada nggak ke masjid, ya kan. Terus abis itu pas dia lagi mau cuci tangan, selesai nih, pas dia mau keluar karena kan di kamar mandi kita itu posisinya kayak ada tanggulan dikit dulu, terus baru kamar mandi, terus kerannya itu modelannya kayak letter L gitu, ya kan. Karena yang satu tuh agak menjorok ke kanan gitu ke ya, dalam, jadi ketutupan sama tembok yang jalan gini. Iya gitu lah. Terus habis itu jadi posisinya ada 2 keran yang satunya ini ketutupan sama tembok, jadi kalau keluar dari pintu kamar mandi paling luar yang kelihatan cuma kamar mandi cuman keran yang satunya, keran yang ini ketutupan sama tembok untuk jalanan gitu. Iya. Guys, terus ceritanya habis beliau cuci tangan terus balik, baru banget mau ngelangkah ke tanggulan yang depan itu, koridor ya kita bahasanya, bahasainnya koridor. Terus baru banget mau sampai situ katanya kerannya kebuka lagi. Beliau belum mikir apa-apa kan pada saat itu. Terus ya udah pas dia nengok kerannya kebuka lagi ya dimatiin lagi. Terus dia balik lagi, kerannya nyala lagi, terus dimatiin lagi karena dia ngerasa dia doang kan di situ. Terus dia matiin lagi. Terus pas 3 kalinya belum dia ngelangkah sampai depan, kerannya udah kebuka lagi. Dan habis itu dia tinggalin kayaknya. Dan itu posisinya muter ya kerannya. Ya, itu ada yang muter. Betul. Terus dia tinggalin tuh. Ya udah. Ya kita kan nggak tahu apa-apa ya, kita lagi di masjid. Ya pas baliknya kayaknya anaknya dia yang cerita. Iya, anaknya yang cerita. Ya udah habis itu berlalu. Terus kejadian apa lagi tuh? Ini masih hari yang sama. Ini malam minggu itu kan. Masih hari yang sama. Karena besoknya pengajian kita kan kalau hari Minggu pagi tuh setiap 2 minggu sekali ya ngaji. Setiap 2 minggu sekali tuh kita ada ngaji ke pengajian gitu bareng, pokoknya pengajian besar lah ya di masjid. Pokoknya setiap misalnya minggu ini ngaji, minggu besoknya enggak, jadi piket kita ya. Jadi ceritanya gue tuh yang tadi gue bilang malam itu lagi nyuci sama Wardah. Itu posisinya udah jam 12 malam karena gue mikir ya udah yuk Cing, kan si Wardah itu panggilannya Cing ya. Terus gue bilang ya udah yuk Cing, kita nyuci aja sekarang. Karena kalau besok tuh udah nggak bakal keburu, ditambah lagi ngaji, terus ngaji kan pulangnya udah jam berapa sih? Pulangnya jam 12 biasanya. Jam 10-an gitu lah. Terus jam 11. Abis itu ya udah Wardah ngayoin. Ya akhirnya lu sama Wardah nyuci tuh jam 12 gitu. Seperti biasa dicampur 2 baju, cuciannya dicampur, ntar ada yang nyikatin baju sekolah. Kalau baju biasa sih nggak disikat, cuma dikucek-kucek aja, kucek-kucek manja ya. Terus pada saat itu kan nggak boleh tuh ya kita bawa apa, handphone, MP3 bener, nggak boleh. Cuma emang kita pada anaknya Bandung ya, nakal. Iya, di kamar gue tuh dulu ada yang punya MP3. Terus jadi gue pinjam, gue pakai. Terus pas lagi nyuci
Gue itu sama Wardah juga tuker-tukeran sepatu. Jadi setiap minggu itu nyuci sepatu bisa 5-6 sepatu. Terus abis itu gue bilang nih pas gue lagi nyikatin, Cing, kayaknya sepatunya belum ke bawah nih. Terus kata dia, oh yaudah deh diambilin dulu karena dia tuh anak yang paling rapi kan. Ini sorry itu say nih ya. Kita tuh di pesantren juga pakaiannya ya ampun. Terus akhirnya Wardah tuh yang ngambil sepatu karena dia masih rapi. Terus pas dia ngambil sepatu kan gue pakai MP3 sambil nyikat. Nah kejadian yang sama dengan keran itu. Jadi posisinya tuh kan gue nyuci pakai pengilasan kan, benar. di bawah keran yang sini yang kelihatan. Nah kan ada satu lagi keran yang di pojok itu. Iya, ada keran yang nyempil yang tadi kita omongin tuh yang suka buka sendiri nganan gitu. Dan itu gelap posisinya ya, karena dia nyelip guys, jadi lampunya tuh cuma bisa menerangi di karena lampunya posisinya di kamar mandi ya, jadi nggak masuk ke kamar dia. Nah ember cucian yang buat bilasan itu gue geser kan ke keran yang samping, ke keran yang kanan nyelip. Iya. Gue nyikat di sini karena di posisi gue tuh depan gue tuh ada ember juga buat cucian terus buat naro gitu kan. Terus ya udah lagi nyikat pertama tuh keran begitu kan kerannya kencang banget. Lo tau kan kalau keran kencang itu kalau mau dimatiin pasti airnya tuh megar gitu. Iya. Gimana sih, lebar gitu loh, langsung yang kayak ya kayak gitulah. Terus pas mau di itu tiba-tiba tuh airnya kecil gitu, tapi dengan posisi gue nggak ngeh ya, dengan posisi kerannya begini, maksudnya yang muter balik gitu. Terus abis itu ya udah gue masih positive thinking karena kuping gue masih kedengeran lagu-lagu jadi masih aman, dan gue pikir Wardah juga bakal balik. Tapi dia lama banget nih, gue mencurigai kan, agak deg-degan juga nih. Ya udahlah, bismillah aja. Terus sambil nyikat-nyikat karena pikiran gue itu besok nggak bisa lagi nih Iya, ngelanjutin. pokoknya mau nggak mau harus dikelarin hari ini. Betul. Malam ini juga. Iya, terus pas udah selesai nyikat-nyikat, nggak lama tukeran, enggak kan gue gedein, ya kan, gue gedein. Tiba-tiba tukeran mati sendiri. Ya udah nih, gue kan langsung, lo tau gue tuh di situ udah panik ya, udah panik kayak mau anjir gitu kayak oh my god, campur udah nggak bisa gerak, kaku. Terus kan dengan posisi gue kan duduk, kaki gue ngelipet gitu kan ke belakang, kayak orang mau saman gitu. Iya kan. Terus pas gue lagi kayak gitu, gue bingung dong, udah kaki gue udah sabun semua, mau lari nggak bisa, kaku. Iya. Akhirnya gue langsung kayak ngedenger suara orang jalan. Gue pikir Wardah nih, ya udah aman kan, maksud gue ya Allah udah deh, bismillah lindungin, udah nggak ada apa-apa. Kalau logikanya di jam 12 ke atas suara langkah kaki seharusnya temen lu kan. Iya. Tapi ini Wardah belum datang juga ternyata. Terus itu siapa? Nggak tahu, kan gue udah matiin Walkman tuh, matiin MP3. Walkman itu jadul banget. Terus itu pas gue itu ya udah gue nyalain, tapi dalam hati gue jangan cerita nih, karena kan Wardah udah mau datang. Jangan cerita, cucian banyak banget ya kan. Nanti malah takutnya ntar Wardah takut juga jadi nggak nyuci. Besok udah nggak ada waktu, ya udah. Terus pas gue udah nyalain keran, Wardah nggak datang juga ya kan. Ya udah, tapi gue ya udah bismillah lagi nih, bismillah lagi nggak ada apa-apa. Nggak lama Wardah datang. Terus gue tuh kayak yang muka udah pucat, gue ngomong, lama banget sih, gue bilang ya, gitu kesel lah ya. kan, udah lama panik banget dong sih lo, gue bilang gitu. Kata dia, iya ternyata apa yang dia lakuin, dia ngebukain tali sepatu di depan kamar. Entah dia sambil ngobrol atau gimana, gue nggak ngerti. Ya udah, terus gue dengan curangnya gue mundur, Cing lu nyuci. Ya udah, dia kan nggak ada tahu-taunya. Dia nggak tahu kan, dia nggak ada tahu-taunya, tapi otak gue jahat banget pada saat itu. Gue begini, biarin dia nyuci, terus gue nyuci sepatu dong di belakang, di belakang dia nih. Biar gini, kalau ada apa-apa gue bisa lari dulu.
karena setan adanya di keran situ kan. Gue mikirnya kayak gitu. Udah. Tapi apa ya, itu tuh emang keran itu tuh keras banget ya. Tahu nggak sih kalian keran yang biru itu tuh, tau nggak sih? Iya, Yang kalau keran-keran di musola gitu-gitu iya, kan. itu kan susah ya, kadang sampai keras banget. Tapi itu bisa kebuka gitu. Kuat banget dia setannya. Akhirnya keras gitu kan. Jadi kalau mau ditutup tuh jadi agak mekar dulu akhirnya baru nanti. Iya. Terus ceritanya gue posisinya Di belakang di dia, belakang nyuci warga, sepatu. gue nyuci sepatu, nyikatin sepatu. Nah, FYI juga ya, di kamar mandi yang Azizia terakhir itu, kita nyebut nama nggak sih? Iya, nyebut aja, nggak ada yang tahu. Iya. Di kamar mandi yang ketiga itu, jadi di kamar mandinya itu, ya gue nggak tahu ya, namanya kita baru kan di situ, kita nggak tahu cerita masa lalunya kayak gimana. Tapi kamar mandi itu tuh ada kayak tiang gitu, ya kan? Dia doang yang ada tiang sendiri, gede. Kalau yang lain kan kayak cuma WC, Bak mandi, kolom. Ya, WC kolom. Terus kalau dia tuh WC, tiang gede gitu. Iya, jadi kalau kita ada di WC ya nggak kelihatan karena penutupan tiang. Terus baru kolom. Tapi emang paling lebar sih ya. Tapi itu yang kita nggak ngerti ya. Cuman gue di situ pernah celaka mulu. Tangan gue yang lalu ini gak sih waktu gue kelas 1 sini robek, kena pintu. Berdarah banyak banget. Terus emang di situ tuh ya lampu udah ganti berapa kali, iya kan? Tapi nggak pernah bisa awet gitu, baru lampu baru diganti 2 hari. Kayak Terus gitu, kan di atas kamar mandi itu kan kayak ada bekas papan-papan kasur tuh, papan kasur suka ditaruh di situ. Dan ya kita sih nggak mikir ke di situ mistisnya ya. Ada pohon juga. Iya, kita nggak mikir mistisnya pohon beringin itu kayak gimana. Cuma memang di situ tuh kan kayak di belakang, namanya di belakang kayak gitu ya. Jadi kamar kita itu belakangnya kayak ada got tambahan gitu, iya kan? Kayak saluran gitu lah. Iya, kayak saluran air. Dan itu tuh suka numbuh pohon liar, kayak pohon ceri. Nah, maybe pohon beringin itu juga sama, cuma udah ngancurin tembok gitu kan. Iya, dan itu juga udah ngancurin. Iya, udah ngancurin tembok. Yang apa kamar tuh? Mandi. Iya, tapi emang di situ yang paling, kalau menurut aku ya teman-teman, itu tuh yang paling horornya emang kamar mandi ya. Di mana-mana emang kamar mandi tuh tempat setan ya kan. Tempatnya basah, gelap itu kan emang udah ini banget. Tapi yang lu pernah alami selain di kamar mandi tuh di mana lagi sih? Kalau kita masih ngomongin tempat yang sama itu sebenarnya banyak. Tapi gue itu tipikal orang yang, karena kan memang gue nggak tahu gue sensitif atau enggak. Sebenarnya gue tuh nggak tahu kayak gitu. Yang ini nggak sih, lu pernah nggak sih yang penggilasan tek gue pernah tuh pas mandi. Terus lo tau gak, di kamar di kamar gue, karena di namanya di pesantren gitu kan, pasti kacanya pakai kaca nako gitu ya. Nah, kaca nako itu pernah digeletekin sendok kayak tukang pempek. Beneran digini gitu. Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Dan itu posisinya bukan gue sendiri, melainkan sama sahabat kita semua. Bener-bener ada Ete, Encing, dan gue. Itu hari yang sama, itu hari Minggu yang sama. Hari yang naas ya. Hari yang naas, parah sih. Parah itu banget sih. Itu ini kejadian nyuci belum selesai. Terus kamar mandi itu gue pindah ke kamar mandi karena kan waktu itu Azizia gue itu kamar gue itu nggak ada toiletnya. Iya, di kamar dia nggak kebagian toilet teman-teman. Jadi gitu. Gue tuh kamar selalu mandi gue tuh numpang harus ke bawah. Iya. Ya kan? Iya, kalau jadi dia kamarnya sebenarnya di lantai 2. Cuman dia kebagiannya itu toiletnya itu toilet bawah. Jadi dia harus turun tangga dulu baru dia bisa tuh toiletnya. Nah, cuman kan pasti males dong teman-teman kalau kamarnya di lantai 2 tapi harus turun ke bawah. Jadi keseringannya dia numpang di kamar mandi yang 3 kamar lantai 2 itu, yang tadi itu yang serem itu. Dan emang itu kamar mandinya horor. Tapi emang aku juga pernah pengalaman di situ pas lagi mandi, lagi BAB, masalah mandi BAB. Padahal kita tuh pikirannya yang namanya pesantren itu nggak ada ya. Tapi ternyata banyak juga. Dan itu penggilesan kalau nggak dipakai itu kalau nggak salah malam minggu kenapa ya? Karena sepi banget teman-teman, kalau malam minggu tuh emang sepi. Beneran, lantai itu semuanya sepi karena orang-orang tuh pada ngumpul di satu lantai yang nonton TV. Atau sebelumnya kan ke masjid semuanya, jadi orang
ngumpul aja di kamar, pada datengin kan. Yang lagi head itu di kamar, tapi kalau yang yang lagi nggak head itu pada ke masjid, otomatis sepi dong kamar mandi. Nah waktu itu aku lagi BAB dan nggak ada orang sama sekali di situ. Terus penggilesannya tuh kalau misalnya nggak dipakai tuh, tau gak sih penggilesan yang itu kayu terus disenderin di dinding, di tembok gitu temen-temen. Dan itu tuh aku pernah, aduh kok kayak ada orang. Iya, kalau posisinya kita lagi mandi ya. Iya, kayak ada orang terus masuk tuh. Ih, sumpah itu serem sih. Karena Masuk kalau ada orang mandinya. tuh kan pasti rame ya, apalagi tahu gitu, maksudnya ya pasti kan kita satu lantai itu udah pada akrab semua kan. Bener. Pasti jadi kayak Man, Iya. siapa di sebelah Iya. gitu. Jadi kayak udah pasti ada suaranya. Iya, tapi ini nggak ada cuma gitu. penjelasan. Terus ntar main penjelasan tek tek. Jadi kayak penjelasan tuh di gini nih guys, tek tek. Gitu. agak lucu tapi serem ya. Kalau lagi sendiri tuh kayak aduh merinding gue gitu kan, kayak pas udah keluarnya tadi kayak ada bunyi orang masuk ke dalam pintu sebelah kamar mandi. Pas dibuka nggak tahu itu ya, aneh nggak sih, kayak ya gimana ya, cuman terjadi gitu. Iya. Kalau lu pernah selain di kamar mandi nggak sih kayak yang lu lihat anak kecil gitu? Kalau anak kecil itu waktu itu di basement, karena ya itu dia yang gue bilang, kayak gue tuh setiap ngeliat apa-apa karena bentuknya kayak manusia, jadi kayak pikirannya tuh terus ngehnya tuh baru nanti gitu loh, mas tadi baru gue sadar. ngeliat apa ya gitu. Iya, dan itu gak kejadian di pesantren doang, karena di rumah semenjak gue pulang dari pesantren tuh gue kayak emang yang rada sedikit sensitif sedikit. Iya, jadi waktu di basement itu posisinya jam 5 sore. Jam 5 sore itu kita kan pada selesai jajan. Pas gue mau balik lagi, ada yang Diva anak kamar kita itu waktu kita kelas 1 ya, kelas 1 SMP. Nah waktu S1 SMP itu ada lah pokoknya anak kamar kita. Terus dia kan didatengin sama bokapnya. Pas sama bokapnya gue cium tangan lah karena kenal kan. Karena kenal. Terus dia tuh memang punya apa sih, kayak konveksi gitu ya, ada nggak sih, jahitan gitu lah pokoknya. Nah emang plastiknya tuh kuning. Ya itu dilalahnya ya, emang plastiknya kuning. Jadi ada mereknya kan. Jadi tuh dia tuh memang duduknya 3 bangku, bener-bener 3 bangku. Jadi posisinya ini ayahnya, ini dia deh kayak. Jadi kayak serong gitu. Nah satu lagi tuh bangku kosong, tapi plastiknya dia tuh nggak ditaruh di atas bangku, di bawah. Gue inget banget, itu yang paling gue inget. Sebenarnya sih nggak tahu kalau ini cerita setan ya, nggak tahu kalau ini akhirnya oh itu ternyata setan gitu, enggak. Taunya tuh setelah ya pokoknya banyak lah hari-hari berlalu, terus lagi belajar, terus lagi cerita-cerita horor kayak gitu. Ada salah satu guru yang cerita tentang si hantu ini, si anak kecil ini gitu. Itu baru oh yang gue lihat tuh itu. Terus gitu. lu sempet confirm ke ini nggak, si yang didatengin ini sama bapaknya? Iya kan gue kan lagi abis cium tangan, terus udah gue naik dulu ya ke atas, mau mandi kan, udah mau maghrib. Pas kita kan duduk tuh pada di koridor ya seperti biasa. Ngelis lagi mandi, badaki-badakian ya, bada-badaan. Iya. Terus kan. Lagi duduk, gak lama dia naik nih, udah selesai di Mudiva ya, udah naik dari tangga. Terus gue ngomong, tadi siapa? Gue bilang gitu kan, dengan dia bawa tentengan kuning. Terus gue bilang, tadi siapa? Kata dia, siapa apanya? Tadi anak kecil yang perempuan itu. Ya karena kan gue taunya adiknya dia laki-laki ya kan. Iya benar, adiknya laki-laki. Terus dan nggak kecil segitu lah. Terus abis itu kata dia, ngaco, nggak ada, orang ayah doang, kata dia gitu. Ya udah abis itu ya udah berlalu aja. Terus dia pulang,
orang gue tadi lihat kok orang tua anak kecil nggak nyapa suara, cuma kayak senyum ngeliat. Dan itu posisinya dia lagi di sampingnya, dia duduk di tengah-tengah bangku bangku yang kosong. Iya, makanya gue bener kayak yakin banget kayak ini ternyata kayaknya ini apa ya, sepupunya atau ponakan saudara gitu ya. atau pokoknya masih family lah. Karena dari gue yakin banget karena tuh anak senyum ke gue. Kalau dia diem aja kali ya masih gimana cuman gitu. ternyata pas setelah dikonfirm lagi sama si yang bersangkutan, dia masih nggak tahu Ya, orang berdua doang sama dia sampai sama nunjukin bapaknya. ini kali nih plastik gitu. Iya. Orang gue ngeliat banget kan tuh plastik adanya di mana gitu. Iya. Dan tuh anak kecil senyumin ke gue. Nah sampai akhirnya kita lagi belajar, gue inget banget tuh sore deh sama guru perempuan yang Ustazah ya. Terus pas dia lagi cerita, nah dia cerita lah nih tentang si kuning ini. Si kuning ya kita ngomongnya, setan kuning tuh. Parah banget. Tapi nggak tahu sih ceritanya kayak gimana. Kuning. Cerita kayak gimana sampai kan kita punya teman ya kebetulan namanya Dana itu yang ya salah satu cucunya dari yang pemilik pesantren. Pokoknya keluarga dari Iya, pesantren bener. Terus gue kan emang akrab banget sama dia, terus sampai kapan-kapan ya namanya temen pasti ada aja nanti ceritanya gimana. Terus kebetulan dia juga ada cerita tentang dia, ada pengalaman. iya. Oke. Malah kalau dia tuh jadi kayak seneng banget gitu sekarang sama Dana. Oh. Iya. Tapi sorry, ini ada satu lagi cerita yang bener-bener nggak gua lupa. Ini masih sangkut paut sama kuning nggak sih, yang masalah jadi dulu kita tuh punya ketua kamar yang bawa handphone, gimana nih? Oh iya. Iya. Itu kita masih anak baru banget ya. Itu benar-benar masih anak baru, masih kelas 1 MTS. MTS, masih bocil banget deh itu. Masih Fresh. nggak tahu apa-apa. Masih nggak tahu apa-apa. Jadi masih selugulungnya. jadi ada ketua kamar kita, bukan ketua kamar sih, karena ketua kamar kita saat itu dipinang tiba-tiba, akhirnya wakilnya itu jadi ketua saat itu. Bener kan? Bener. Nah, saat Tapi emang itu udah. iya itu udah. Karena kan posisinya kita udah berantakan di situ. Ya. Jadi di situ ada yang bawa apa namanya tuh? Bawa handphone. Tapi bukan kita ya, karena kita kan masih anak baru. Nggak boleh juga. Iya. Nah, ketua kamar itu bawa handphone, gimana sih ceritanya? Ya pasti kalau alumni mah udah pada paham lah ya. Ya, paham. Kita pun ngerasain ya. Iya benar. Pokoknya kalau udah apalagi udah ketua kamar, senior, boleh ya gitu. Nah, terus dia bawa handphone, kita tidur semua di bawah ya, Pak? Itu posisinya handphonenya lagi di charger ya, lagi di charger deh kayaknya. Iya, lagi malam. Dan kita tuh sering banget tidur ada ranjang, tapi kita sering banget nurunin kasurnya tidur di ubin gitu bareng-bareng. Terus dan kebetulan dan dia juga apa namanya kan, karena bawa handphone dia tuh tiap malam teleponan sama pacarnya sampai malam banget, nggak tahu sampai jam 12-an ke atas. Cuman kan posisinya karena kita masih baru, jadi kita tuh jadi tidur tuh jam 10 jam 11 tuh paling malam tuh paling kita udah tidur ya jam 11-an karena kita udah di bel gitu. Udah di bel jam 10 malam itu harus masuk ke kamar. Kita nggak tahu apa-apa, posisinya di sini. Ternyata keesokan harinya nih si Kak, sebut aja Kak Zahra ya, Kak Zahra ya. Kak Zahra ini misalnya namanya Zahra ya teman-teman. Kak Zahra ini langsung ngomong gitu datang ke pulang dari sekolah. Soalnya dia sih nggak masalahin apa-apanya, cuma kok maksudnya kayak gimana ya bahasanya, Songong, nggak sopan, nggak etis gitu. Maksudnya jadi tuh pacarnya nelpon malam-malam, terus ada yang ngangkat gitu. Ya jadi tapi pacarnya tuh kayaknya belum cerita kalau yang ngangkat anak kecil ya. Pacarnya kayaknya belum cerita deh. Soalnya dia kan masih marah-marah. Oh, jadi pas datang itu dia nanya gini, Kak, si ketua kamar itu ngomong, "Semalam siapa yang angkat telepon aku?" gitu ya. Terus enggak Kak, enggak ada. Dia pikir kok berani banget. Kok berani banget, nggak usah bohong, jujur aja kata gitu. Aku nggak marah kalau kalian jujur. Nggak ada, emang nggak ada. Karena kita malam-malam juga udah pules banget gitu. Ya, dia kadang teleponan kan bisa sampai jam 2 gitu. Itu sedangkan kita anak baru jam 2 malah bangun ya kan. Harusnya
jam 2 jam 3 tuh udah mandi dia kan. Saking takutnya ya kayak tadi kita ada cerita ya, jam 3 udah keluar. karena kan mandi itu kan kayak Solehah banget. apa sih, bada-badaan abis-abisan gitu, jadi kita nggak mau daripada kita nunggu telat ya kan. Nah terus apa gimana, dia marah-marah, kita bilang nggak ada kan, nggak ada. Terus kalau saya ditelepon saat itu ya, Ya. Terus si pacarnya itu ngejelasin kayak iya kayak ada yang angkat anak kecil bilang iya jadi tidur gitu ya, kamarnya gitu ya. Jadi ternyata kenapa Kak Zahra ini marah-marah, karena dia dibilang sama pacarnya, semalam aku telepon tapi ada yang ngangkat. Iya. Gitu. Nah pas dikonfirm lagi, pas kita bilang gak ada yang ngaku, ternyata pas itu nelpon juga tuh di saat itu di tengah-tengah kita. Nggak usah nggak sih nelponnya tengah-tengah kita Pak? Kurang tahu lupa. Pokoknya agak lupa. Intinya si pacarnya ini ngomong kalau misalnya pas diangkat suaranya anak kecil. Anak kecil guys. Dia bilang apa? Itu juga ada komunikasinya loh. Maksudnya komunikasinya cukup panjang ya kan. Ngomongnya gimana? Halo gimana? Iya, aku anak kamarnya. Halo, aku anak kamarnya gitu. Intinya dia ini siapa? Gitu. Aku anak kamarnya. Terus Kak ini kemana gitu? Kayaknya lagi tidur. Oh kok kamu nggak tidur? Terus dibalas apa sih? Lupa deh. Pokoknya gitu, percakapannya cukup lumayan, ada sekitar mungkin ada 1-2 menit lah. Kayak bener-bener tektokan, jawab kalau aku anak kamarnya, sedangkan kita nggak ada yang ngangkat sampai sumpah-sumpah. Itu cukup merinding sih, parah. Gitu teman-teman. Banyak juga sih sebenarnya kejadiannya, apalagi yang namanya mungkin kita nggak boleh maksiat kali ya. Tapi gue balik lagi ya ke hari Minggu yang sial itu yang gue bilang. Itu gue jadi benar-benar gue nggak ngerti, gue doang kayak gue nggak tahu gue hari itu salah apa. Tapi gue benar-benar merasa kayaknya gue doang gitu Fer, yang diusilin sama mereka karena lu bertubi-tubi di saat itu. Parah. Jadi pas dari malam itu yang masalah keran, terus kedua gue ngeliat makhluk tapi matanya kayak laser. Di mana? Merah di toilet, di kamar mandi yang ketiga itu. Di kamar yang pojok yang tadi kita bilang ada tiangnya itu, lu melihat genderuwo itu. Gue nggak tahu kalau itunya, tapi jelasnya pada saat nyuci udah selesai kayak gitu, gue langsung kayak Cing udahlah, itu anginnya udah gak enak banget satu. Udahlah gitu, udah mau jam 2 juga, beneran jam 2. Terus gue bilang posisinya kamar mandi 3 itu bersih banget, abis dikuras. Karena kan kamar mandinya itu kolamnya yang tinggal buka doang gitu airnya. Jadi gue mikir, wah airnya masih penuh. Otak jahat gue nih, airnya masih penuh, gue cemplungin aja deh baju ngebilasnya, iya kan. Terus nanti tinggal gue buka, buang airnya, terus gue isiin lagi gitu. Terus si Wardah tuh kalau nggak salah lagi jemur sepatu deh, kan jemur sepatu di koridor. Gue tuh orang kayak gitu, maksud gue kayak yang sebenarnya penakut juga enggak, gimana ya, gimana sih jelasinnya. Terus ya nggak terlalu meduliin lah ya, misalnya kayak ya udah nafsu aja. Iya. Terus pas gue udah masuk kamar mandi itu, gue tuh kayak gimana sih, kalau kita kan kayak suka ada ngomong sendiri ya, kayak jangan nengok itu anginnya. Lu tau kan kamar mandi kita tuh kan kebuka, ngeblong atasnya, jadi atasnya tuh kayak agak ngeblong gitu guys, langsung kelihatan langit tapi di sisi sudutnya aja gitu. Seukuran 2 jengkal ya pokoknya. Lumayan lah gede. Jadi kalau ada angin, apalagi kan namanya angin malam ya, dinginnya tuh dingin nusuk gitu kan. Terus mana di kamar mandi sendirian, terus si Wardah lagi jemur ya kan, jemur juga lumayan lah tuh lama. Pas gue lagi meresin cucian, ngambilin dari kolam, jadi tuh angin kencang banget, bener-bener kencang banget. Karena kan posisi gue kan baju udah basah semua, jadi makin dingin banget kan. Gue tuh apapun yang terjadi, ini dalam hati gue nih ya, jangan nengok. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pikiran kayak gitu.
gue langsung kayak jangan nengok. Itu udah berasa. Iya maybe. Terus tambah tuh si beringin. Beringinnya ngayu-ngayu. Dan itu kalau beringinnya apa? Kayaknya beringinnya sih nggak gede-gede banget sih. Iya, tapi kan kelihatan daunnya iya, kayak masuk masuk ke dalam kamar mandi. Iya. Jadi kita kamar mandi yang paling pojok itu satu, lampunya suka mati, susah apa ya, pokoknya kalau ganti suka paling gelap mungkin paling gelap karena ada tiang kali ya. Iya, terus juga ada tiangnya, terus juga apa sih, udah agak retak karena kan di situ ada pohon yang makan tembok. Terus pohonnya tuh masuk, pohon beringinnya, jadi kayak makin horor aja gitu kalau paling pojok. Benar. Terus tiba-tiba nih pas tuh angin lagi kencang-kencangnya, kayak pada jatuhan gitu kan, debu dari atas papan yang tadi gue bilang di atas kamar mandi itu ada papan. Iya. Kayak pada jatuh. Ya, terus pas gue nengok, bener dong ditunjukin. Jadi itu kayak gue nggak tahu buatan dari perbuatan siapa. Kayak gue tuh memang harus nengok ke atas. Jadi pas gue nengok, bener-bener nengok, tok, itu gue nggak tahu ya. Tapi gue mendeskripsikan itu mata. Karena dua, terus tapi laser, tapi nyorot ke mata gue. Tapi bener-bener kayak laser, nyalanya itu bener-bener yang silo sih enggak, cuma maksudnya kayak langsung merah banget. Iya, merah banget, nusuk bener-bener demi Allah. Gue langsung kayak, tapi itu badannya lo nggak bisa lihat gelap karena jadi kan muka gue nggak tahu itu muka atau gimana, tapi semuanya tuh kayak hitam gitu, menompok gitu. iya, ya, jadi kayak cuma maybe gelap. segini kali ya, dia langsung kayak ngeliatin gue gitu. Iya, Gue langsung kayak, gue itu posisi licin kan, di depan tuh licin bekas rincok, iya, bekas busa, mana jalanannya kecil ya. Terus licin ya, namanya Licin. kamar mandi umum ya, barang-barang nggak sebersih yang punya kita atau gimana. Terus gue langsung lari itu dengan keadaan gue udah nggak mikirin gue mau kepleset atau gimana. Lo tau gak sih, otak sama kaki itu udah nggak sinkron, ini mau lari atau kayak gimana nih. Kayak mau lari tapi takut kekencengan, takut nggak bisa ngerem. Ya pokoknya udah panik, udah nggak bisa mikir lah. Cucian gue tinggalin, Terus akhirnya Wardah gue tarik, terus gue langsung duduk. Enggak Wardah gue belum, tapi kelihatan Wardah kan di koridor. Terus gue langsung duduk, gue langsung banting badan di koridor. Terus dia nengok tuh si Wardah, tapi gue diem aja. Terus nggak lama pas udah selesai kan kita, terus gue langsung, udah Cing, tapi lanjutin, ambilin, gue bilang gitu. Terus nggak lama dari situ, ini bukan setan ya. Jadi nggak lama dari situ ada suara gayu. Terus tok kita lagi panik-paniknya. Wardah langsung nyampein gue, kenapa? terus ini ya, Dia mukanya jadi ikutan panik kan. Iya, Kenapa? Gue bilang nggak apa-apa, lo ambilin aja cuciannya di kamar mandi. Pas dia baru mau ngambil cucian, bunyi tok. Jadi posisi gue sendirian dong, si Wardah lagi di kamar mandi. Bunyi itu 3 kali, tok usil banget lagi jam segitu ketok gayu. Pas gue nengok dengan muka bangun tidur gini, ngapain lo? jadi Ete bukan kamar. Ete kan kamarnya dari Azia berapa sih dia? Azia Atas 5 sih. enggak, Ete itu kamar Azia 3. Oh gitu. Ete Azia 3 Oh iya, saat itu sama iya, dan lain-lain. dia kayak gitu. Iya, dia Ternyata itu salah satu teman kita juga. Itu teman kita juga, teman-teman. besties ya. Ya, bestie guys. Berempat. Iya. Terus nasib buruk masih belum berlanjut. Terus Nasib buruk masih belum berlanjut. Habis selesai Wardah keluarin cucian, terus gue bilang ke Mate karena kamar mandi dia kan sama Nada. Teh, sorry ya kamar mandinya gue pakai, habisan kamar mandi lo doang yang paling bersih. Gue pakai buat bilas, tapi nanti gue isiin air lagi, kata dia. Ya lu orang gue yang habis nguras, kata dia gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Terus habis itu gue bilang, lu mau ngapain abis ini, dia nanya gitu kan. Terus gue bilang mau mandi. Itu posisinya gue mandi berdua sama Wardah di Azia 1. Si Nada itu di Azia 2 sendirian, dia nggak tahu ceritanya, dan gue pun nggak cerita sama siapa-siapa pada saat itu. Karena gue mikirnya belum selesai, belum lagi jemur, belum apa. Ya udah. Terus yang penting ya udah ya. Tapi mereka semua nggak ada yang ngerasain apa-apa. ya karena saat itu udah bertiga, udah rame. Iya udah rame. Terus abis itu pas udah selesai,
pokoknya udah mandi tapi dengan hati gue yang masih horor banget perasaan gue pada saat itu. Tapi yang mereka tuh nggak ada yang ngerasain hal yang sama. Curang banget ya. Pas udah balik ke kamar sambil jemur kayak udah selesai si Nada tuh main di kamar gue. Nah jam mau 2:30 atau jam 3-an itu guys, Badung. iya, dia main tuh kamar gue sambil nemenin kita pada jemur. Nah kita sepakat lah buat karena kita udah capek banget. Terus gue bilang kita apa namanya, gak usah ikut ngaji yuk, gue bilang gitu. Jadi mau punya rencana buat bolos ngaji karena udah capek banget. Iya, sama sholat subuh deh kayaknya. Pura-pura sakit. Cing, kita pura-pura sakit aja yuk, tapi kita tidur maksudnya, tapi nanti sholat. Iya, biar intinya karena kalau hari Minggu itu sholat subuhnya tuh ke masjid Di guys. masjid, iya. Dan itu lebih lama, jadi karena mungkin kondisi lagi capek ya kan, capek banget, jadi terus sholat di kamar aja lah gitu. Terus pas gue udah kayak gitu ya udahlah, pokoknya ceritanya berlalu nih, ceritanya subuh. Pas udah mau subuh kan udah sepi nih kamar, itu bener-bener tinggal gue, Wardah, Nada. Kita tuh pada ngumpet di belakang lemari. Pas apa sebelum diketokin si Nada balik dulu ke kamar apa gimana gue lupa. Tapi pada saat sepi itu dia tuh ada di kamar gue. Siapa? Si Nada. Pokoknya gue lupa itu gimana ceritanya. Pokoknya tapi dia tuh bertiga sama gue sama Wardah di belakang lemari. Kita sholat subuh bareng. Pas abis sholat subuh horor banget. Kan kamar gue itu kacanya nggak ada hordingnya, jadi dipasangin sarung dari dalam. Pertama bunyi nih tok gitu. Terus gue kan takut pengurus kali yang ngedengar kita ngobrol atau gimana. Ya udah, ngumpet lah kita di belakang lemari. Tadinya kita posisinya di kasur sambil cerita-cerita karena kasur gue depan banget pintu kan, jadi pintu langsung kasur gue. Langsung lah kita ngumpet di belakang lemari. Di situ baru deh tuh, mana gelap banget kan kamar, langsung tuh kayak sendok bener-bener digetrekin ke kaca tapi dimainin truk gitu. Saya pas lihat nggak ada. Ya kita itu nangis, kayaknya nangis-nangisan deh bertiga. Itu bener-bener di belakang lemari. Jadi itu udah kalang kabut banget perasaannya kan, udah campur aduk banget. Semua gimana, apa setan, apa orang gitu. Terus kan. lu cek? Nggak berani. Iya udah, akhirnya sampai anak kamar tuh udah pada pulang. Tapi kan kelihatan kan di situ, tapi nggak ada bayangan atau apa kan? Kan ada kain, ketutupan kain. Terus pas udah selesai, pokoknya udah nih anak-anak udah rame, terus si Nada pulang, disuruh pulang kayaknya waktu kamar gue. Terus habis itu pas udah selesai dia pulang, tapi itu akhirnya jadi omongan juga, omongan antar ketua kamar. Terus habis itu pas dia udah balik ke kamarnya, ceritanya kan udah pagi nih, gue tidur nih mancing, karena emang posisinya udah pada masuk angin, campur udah pusing. Iya. Terus terlebih gue sakit batin mental. Iya. Terus habis itu pas udah selesai tidur lah, kita nggak tahu nih anak-anak pada berangkat ke masjid buat ngaji. Ada kali jam 9-an ternyata ada anak kamar gue yang nggak ikut ngaji juga, jadi gue bertiga di kamar. Tapi posisi kasurnya itu seberang gue. Iya, nyerong. Iya, nggak depan gue. Oh, depan lu. Nah, jadi kan pintu, terus kasur gue, terus kasur Wardah, terus kasur dia sendiri di pojok. Tapi dia karena kasur di atas kan, gue nggak tahu kalau ada orang lain. Gue pikir kan gue mau Wardah doang, Wardah masih tidur. Nah itu kan pintu kamar kebuka. Pertama anak kecil masuk. Itu minggu itu pagi. posisi gue, iya. Tapi itu masih hari yang sama ya, dari malam minggu sampai hari udah minggu ya masuk ya. Udah pokoknya itu hari minggu tersial sih. Jadi pas dia masuk nih, anak kecil nih berdua, gue inget banget. Jadi dia masuk berdua pakai kaos biasa. Itu dia yang selalu gue bilang tuh manusia sebenarnya. Makanya gue tuh nggak pernah bisa ngebedain, karena gue nggak pernah ngeliat yang rusak atau gimana. Gue selalu ditamakin karena bentukannya kayak manusia. Terus anak kecil kan, dia tuh kayak pakai baju polo gitu, kayak kaos kerah, pakai levis pendek.
kalau nggak salah bajunya yang satu merah, yang satu putih, apa pakai, iya kayaknya merah putih deh. Tapi nggak pakai lepis, semuanya kembar gitu bajunya. Terus anak kecil manusia. Nah dia itu ngegoyang-goyangin kasur yang itu. Kasur si Depan anak gue. kamar lu. Salah satu anak kamar lu yang Iya. nggak ikut ngaji juga. Nggak ikut ngaji juga. Gue nggak tahu apa dia head apa dia kenapa. Dia goyang-goyangin. Nah dalam hati gue gini, udah gitu gue begonya udah gitu gue maksudnya gue kan langsung nggak kayak yang Nggak kepikiran. bangun tuh ada yang datengin lo atau gimana gitu, enggak. Gue tuh malah diam aja ngeliatin, dan gue tuh enggak, dia kan punya adik kecil. Cuma kan adiknya gue tahu ya, kita kenal. Adiknya tuh rambutnya kayak belakangnya tuh agak panjang dan matanya tuh lentik banget gitu, cakep. Gue tahu. Terus tapi nih anak rame gitu loh, Fer, berdua tuh kayak bercanda-bercanda aja gitu-gitu, kayak ngobrol. Tapi gue enggak, gue lupa apa yang diobrolin, maksudnya kayak sambil gitu, goyang-goyangin iya, kasur. sambil goyangin kasur. Ternyata Pas itu dia lari keluar. dia nengok ke gue dua-duanya, jadi pas mau keluar dia tuh nengok ke gue. Terus gue juga yang biasanya langsung gue bangunin. Kak, bangun kak, kayaknya tadi didatengin deh, gue bilang gitu kan. Terus pas gue bangunin itu dia langsung duduk dengan muka sangat keringetan. Kata dia, mukanya udah sedih banget, merinding gue inget banget soalnya mukanya dia langsung kayak udah minta tolong tapi nggak ada yang nolongin, kata dia gitu. Ternyata dia itu lagi direp-rep gitu ya bahasanya ya, lagi direp-rep gitu dalam mimpinya. Iya, ternyata dia kan, gue tuh langsung kayak Tapi dalam mimpinya juga itu dong gue sebelah sini dong. dalam mimpinya juga sama. Gue nggak tahu mimpinya gimana. Terus gue bilang, ya udah lu coba, itu tadi ada yang datengin lo, tapi gue nggak tahu itu siapa. Pokoknya gue nggak ngejelasin itu siapa sih ya, yang penting ya itu keluarganya dia maybe. Terus abis itu ya udah, kayaknya dia turun nyamperin keluarga atau gimana, tapi kayaknya nggak ada yang datengin. Emang banyak banget sih ya cerita-cerita kayak gitu ya. Terus logikanya juga sebenarnya kalau misalnya emang dia keluarganya ya seharusnya juga tahu kamarnya, karena kan setiap mau masuk ke pesantren tuh kayak keluarga tuh masuk kamar biar tahu kamar anaknya kan. Terus juga pokoknya kayaknya nggak mungkin aja gitu kalau misalnya orang lain, tapi ya kita juga nggak tahu ya. Tapi soalnya kebanyakan kalau di pesantren tuh dominan anak kecil, terus ya genderuwo ada, tapi itu di tempat yang gelap kayak di jemuran, terus di kamar mandi. Tapi alhamdulillah nggak ini ya, maksudnya iya kita yang belum ada, kita belum terus sama di kamar mandi bawah tuh paling horor banget. Tapi kalau yang mau ceritanya lebih, nanti kita bakal ceritain. Mungkin kalau misalnya kalian pengen cerita lebih lagi, kita bikin part 2-nya ya teman-teman. Kayaknya udah cukup sampai sini aja gak sih? Udah panjang banget. Nanti lanjutannya mungkin bakalan kita bikin kali ya di part 2 mungkin ya. Soalnya masih banyak lagi ya cerita, banyak tapi bukan banget dari kita, tapi lebih ke orang-orang terdekat kita yang suka cerita. Bener banget. Kita juga belum cerita yang dari opini orang lain kan, yang maksudnya itu. Ya udah cukup sampai situ aja dulu teman-teman. Makasih udah nonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.